Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dah. Ujung. Gitu. Tuh. Oke, surat 3, 2, ayat 7 sampai 9. Coba. Lafaz pertama. Jadi bedanya judul kita apa? Manusia. Jadi manusia itu terbagi dua. Ada tin, tanah. Ada yang kedua, apa yang kedua? Ruh. Ya. Coba kita lihat. Ayat nomor 7-nya. Ali. Ente kan hafiz, Li. Ya. Apa tuh? Kita minta izin kepada Allah motong depan belakangnya. Wa bada'a khalqal, mohon maaf ahli kaligrafi, insan min tin. Oke. Benar nggak? Wa bada'a khalqal insana. Oh, khalqa, mudhaf ilaih, ya. Yes, right. Insani min tin. Udah. Coba diartiin. Dan memulai khalqa. Apa terjemahan khalq? Kalau belajar akidah apa? Enggak, itu terjemahan. Khalq. Ibrazus syai' minal adam ilal wujud. Coba antum buka kitab-kitabnya. Apa arti khalqa? Ibrazus syai', mana ibraz? Mengeluarkan sesuatu dari ketiadaan menjadi membuat sesuatu tadinya nggak ada, sekarang jadi. Itu namanya khalqa. Tadinya nggak ada insan, diadakan, tapi ada bahannya, min tin. Coba lihat, khalaqa, menciptakan, tin. Jadi penciptaan insan zahir. Zahirnya insan dicipta dari tin. Jadi kata khalaqa pasangannya min tin. Lagi dah. Kayaknya mau bawa tatoan lagi nih warna biru. Ada kata kunci min. Jadi khalaqa pasangannya min. Apa arti tin? Tin bahasa Indonesia dari sana, tanah. Antum insan bukan? Nah, insan yang mana pakai alif lam? Insan di sini maksudnya Nabiuna Adam. Kan ada alif lamnya. Ya, berarti maksudnya jelas siapa? Nabi Adam. Sedangkan keturunan Nabi Adam disebutkan di ayat 8. Terus waja'al summa ja'ala, keturunannya dari saripati. Kalau Nabi Adam langsung dari tanah, maka tua sekali itu. Betul-betul kekar Nabi Adam karena langsung min tin. Tapi kata kunci pasangannya khalaqa tin. Coba ayat 9-nya. Summa sawwahu. Apa arti sawwahu? Taswiyah. Menyempurnakan manusia. Jadi harus sempurna dulu insannya. Insaniyah yang zahir itu dicipta. Setelah insaniyah yang zahir ini dicipta secara sempurna, sawwahu itu kalau menurut teman-teman kedokteran, jantung, otak, paru-paru semuanya sudah integrate, sudah nyatu, sudah connect. Itu udah connect semua.
Dan itu nggak nunggu 4 kali 30 hari. Hari ke-42 di hadis atau lebih itu sudah ditiupkan. Sudah terjadi integrate. Summa sawahu, terus nih kita biruin biar jangan kelihatan. Nafakha. Terus fihi min ruhi. Kalau ini Nasara, Allah Nasara dong. Akidah Nabi Muhammad Nasara dong. Coba lihat, nafakha. Beda nggak dengan khalaqa? Khalaqa min tin. Nafakha min ruhi. Allah kok. Ini lafaz Qur'ani kok. Min ruhihi. Oh, kalau yang ruhi, ayatnya satu lagi. Coba dihapus dah. Berarti ente benar hafal tuh. Lihat kitab. Ini. Haknya. Iya. Kita dulu ngapalinnya waktu kelas 2 MTS. Wa nafakha fihi. Coba lihat, perhatiin. Nafakha. Pasti pasangannya min ruhihi. Jadi kalau nafakha pasti pasangannya ruh. Meniupkan padanya insan. Ini insan nih ke atasnya. Min dari ruhnya. Ini apa nih? Meniupkan. Gitu ya. Tapi kan Allah yang meniupkan. Kita nggak tahu caranya gimana kan. Suka-suka Allah kan. Jadi beda nggak antara ruh dengan tin? Tapi antum jangan ngerasa jadi Tuhan. Ini maksudnya kalau mau berpulang kepada Allah lewat jalur ini. Kalau mau mengenal zat Allah, mau mengenal sifat asma afal Allah lewat jalur ini. Yang lengkap. Kalau ini sampai sifat bisa. Oke? Tapi kalau terus, itu ruh. Masalahnya kita meruh kita aja kita nggak bisa kenal. Nggak bisa membayangkan. Sama. Membayangkan Allah juga nggak bisa. Yang meniupkan ini. Coba di mana di sini akidah Nasraninya? Oh, itu di surat sajadah. Ini sajadah ini. Sajadah bukan? Jangan-jangan ente baca sajadah nggak ngerti bahasa Arab. Gitu. Khalaqa, nafakha dibedain. Oh, ruh itu dicipta. Mana ayatnya ruh dicipta? Ya, ada ruh dihembus. Terus ente bilang ada Tuhan dalam diri kita. Mana kita ngomong begitu? Kita cuma menukil nih ayatnya. Kita nggak terjebak dalam ilmu kalam. Ilmu kalam ini kan mencoba memudahkan. Cuma beberapa ro'yu masuk, nggak sesuai dengan dalil. Maka sudah tidak semua kalam dari ilmu kalam kita ambil. Ini versi Sufi. Ternyata Sufi lebih dekat ke Quran. Benar nggak? Kalau oleh kalam bilang, kullu ma siwallah makhluk. Betul. Selain Allah, makhluk. Ini kan selain Allah. Kita nanya, emang ruh itu apa sih? Apanya Allah sih ruh itu? Karena nggak tahu ya sudah. Oh ini hadis ini qadim. Itu kan pembagian ilmu kalam. Hadis qadim. Sekarang lafaznya Qur'ani aja deh. Ini khalaqa, ini nafakha. Katanya ngikut Quran sunnah. Ini Quran sekarang nih nggak ngomong hadis dan qadim nih. Karena qadim sendiri pun itu diperdebatkan antara ini azali qadim gimana. Kalau ahli kalam, kalau ulama-ulama ahli rohani biasa aja. Jadi kalau mau kenal Allah lewat ini. Yang hakikinya, kalau ini cuma sampai di nama, sifat, dan perbuatan. Karena khalaqa, pakai apa khalaqa? Pakai kun. Kun itu apa? Kudrah iradah. Tuh, pusing nggak? Nggak kan? Nggak pusing kan? Ini aneh udah jelasin berkali-kali, soalnya masih pusing. Jadi Allah khalaqa itu dengan kunnya innama amruhu. Amruhu di sini. Idza arada syai'an, kalau dia pengen syai' baru ngomong kun. Amruhu itu tiupannya.
Supaya tiupannya ada cangkangnya dikasihlah gitu. Ya. Jadi kita ini sebenarnya kayak mau jalan ke Allah, mau lewat mana tuh? Allah itu qadim. Tidak terbayangkan. Hilangkan kata qadim sekarang. Allah bisa dibayangkan? Enggak. Ruh bisa dibayangkan? Maka ruhlah satu-satu jalan menuju Allah. Jadi kita lewat ruh yang ditiupkannya, kita bisa kembali kepada yang meniupkan itu. Gitu. Kalau lewat ini ya paling cuma mabuk binama, sifat, af'al. Itulah makna kalam Junaid tadi, ifradul qidam anil hudus. Kalau mau pakai kalam. Tauhid itu memisahkan, mengesahkan yang qadim. Allah kan qadim. Daripada yang hadis. Berarti yang baru ini, alam ini kan baru dicipta, tidak mungkin bisa mengakses Allah kecuali nama, perbuatan dan sifatnya. Tapi kalau ruh, nah ini, karena ini rahasia amruhu, ini kan yang disebut amruhu itu. Di mana Nasraninya? Di mana zindiknya? Kan ini Quran. Masih ada kata nafakho, antum masih takut. Kata nafakho adalah pembeda, bahwa yang ditiupkan berbeda dengan yang meniupkan. Itu cukup itu. Jadi nggak usah khawatir kita jadi Tuhan. Nggak bakal sampai ke sana. Ya? Paham di situ ya? Ya. Jadi kalau ini apa ma'rifatnya? Asma, fi'il, sifat. Kalau di sini, inilah pulang hakiki. Innalillahi. Jadi kalau disebut ayat, wa inna ilaihi raji'un, ini jalan pulangnya. Jadi nggak cukup pakai wiridan 70.000. Harus tahu jalan pulang ini. Itu maksudnya. Udah paham ya? Waduh, antum kalau meninggal jadi menteri kali dalam kubur. Allah. Oke. Ini baru satu ayat. Kali ada yang belum yakin. Hapus. Udah difoto belum? Udah foto dulu deh. Apalagi ada saya kan. Oh, pisangnya boleh satu. Satu. Nah, coba diingat apa dirasap-rasapi tuh. Bismillah. Misal. Udah beres? Udah catat dulu deh. Mending dicatat. Kalau difoto bisa hilang. Kalau dicatat tuh langsung kegores dalam memori otak kita. Kalau udah masuk ke otak, karena ilmunya ilmu ma'rifat pasti tembus ke dalam kolbu. Ini yang nanya bukan satu orang. Jadi ada beberapa sahabat kita melaporkan. Yang di sini kayaknya ada nanya juga. Iya, makanya kita perjelas. Jadi emang pertanyaan itu datangnya barengan dari berbagai arah. Dan harus dijelaskan. Karena ada yang galau karena itu kan. Galau. Langsung badannya demam-demam gitu kan. Iya, berbagai arah dan daerah. Justru ini jalan cerita mau usul kepada Allah, jalan pintasnya ini. Ya. Bukan mau jadi Allah, bedain loh. Hamba ya hamba, Allah ya Allah. Ar-Rabbu Rabbu, Al-Abdu Abdu, kan Ibn Arabi ngomong begitu. Tapi Ibn Arabi masih dicaci maki, dizindik-zindikan. Dituduh Ibn Arabi mengatakan hamba jadi Tuhan, Tuhan jadi hamba. Padahal Ibn Arabi ngomong Ar-Rabbu Rabbu, Ar-Rabbu Rabbun. Allah itu tetap Allah. Pencipta tetap pencipta. Al-Abdu Abdu. Hamba tetaplah hamba. Cuma mereka kan udah benci duluan sama tasawuf. Jadi diambil kata-kata yang salahnya aja. Yang benernya nggak diambil. Dia bukan teh yang salah, dia yang salah paham. Yang tentang wahdatul wujud. Ya. Khalas.
Selamat pusing. Enggak pusing kok, ayatnya jelas kok. Ya, ya, Sot, lanjut. Surat Sot. Ini aja, tanah sama ruhnya jangan dipotong. Ya udah nggak apa. Ayatnya aja. Kalau Sayyidina Ali nggak berani ngapus ayat. Kalau ini disuruh hapus, jadi boleh. Ya, Sayyidina Ali ngapus nama Nabi langsung pingsan. Teringat setelah itu 34 tahun setelah itu teringat nama Muawiyah. Dulu Ali pas Hudaybiyah nggak mau ngapusin nama Nabi Muhammad Rasulullah. Maka ketika perang dengan Muawiyah mau kalah, diambil mushaf dinaikin. Langsung Ali diam. Mundur. Di saat mundur itulah muncul orang-orang yang sedang semangat. Dia cinta ke Alinya karena hawa politiknya sama dengan Ali. Ketika hawa nafsu politiknya beda dengan Ali, dia berbalik melawan Ali. Kelompok itu disebut Khawarij. Nanti itu akan ngelihat orang begitu. Dia deketin kiai, habib, syekh, ustadz, karena hawa nafsu politiknya sama dengan visinya kiai. Giliran kiainya berubah, beda dengan dia, dihujat kiai itu, dia tinggalkan, dizindik-zindikan. Disebut nanti penjilat. Jilat apa? Jilat tangan habis makan kali. Asal-asal aja. Ini manusia tadi ya. Ada yang lain, oke. Oke, ini bagus. Ini manusia. Surat Sot. Sot, surat keberapa? Surat 3, ayat berapa? 71, 72. Silakan langsung dilihat. Ayo, hafiz Quran, Ali. Sebelumnya. Ini aku filsafat, hafiz Quran nih. Hafiz handphone. Terus belakangnya, ini khalikun. Coba perhatikan. Ini khalikun. Basharan min tin. Sama kan? Beda-beda tipis. Ya. Ini kalau di sini ada taukidnya, sesungguhnya aku khalikun. Kalau tadi khalqa, masdar awalnya. Ya. Khalikun basharan, manusia, min tin. Bu Yasmi mana? Sakit. Masih kabar. Inni khaliqun basharan min tin. Aku pencipta. Akulah. Jadi karena ada ini, taukid itu penekanan boleh kita titipkan di sini. Akulah, atau di aku ya. Akulah pencipta. Bashar, tadi insan. Artinya sama kan? Insan, sama. Bedanya, kalau tadi alif lam, sekarang semua. Insan dari tanah. Nah, ini kata kuncinya. Tanah. Pencipta dari tanah. Tuh. Apa pencipta? Ruh. Pencipta bashar, bukan pencipta ruh. Ada lafaz pencipta ruh? Nggak ada satu ayat pun yang menyebutkan Allah mencipta ruh. Yang ada cuma, coba, setelah aku sempurnakan, faida sawaituhu. Ya benar. Yang short ya. Faida sawaituhu. Faida sawaituhu. Pakai fa. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Bisa baca dah? Bisa baca? Sawaituhu wa nafakhtu fihi
min ruhi aku. Apabila aku telah menyempurnakan si bashar dari tin, berarti manusia yang zahir. Sawaituhu wa nafakhtu. Nah, waw di situ bisa waw berarti bersamaan, bisa emang dan, bisa berarti summa, ya, atau fa. Ya. Nafakhtu, aku hembuskan di dalamnya insan al-bashar min ruhi, dari rohku, min ruhi. Min di sini bisa berarti lil ibtida, dari hembusanku. Kalau ulama lain mengartikan sebagian, wah itu gawat. Tapi ada yang menerjemahkan begitu. Ya. Berarti kalau nafakhtu, aku tiupkan. Pasangannya rohku. Tuh, pasangannya selalu nafakhtu ruhi, khalikun minti. Kan ada min. Khalikun basyaran min. Di sini min. Jelas kok. Antum masih takut kajian begini jadi Nasrani. Jadi wahdatul wujud. Gak ada urusan, ini Quran semua. Kembali. Ya. Jadi jangan-jangan teori-teori kita selama ini menghalangi kita memahami yang sebenarnya. Ya. Sok ahli ma'rifat lagi kan. Sok mau nyelamatin orang, dia sendiri nggak selamat, nggak ngerti ayatnya. Itulah kejadiannya. Ada masalah nggak di situ? Kalau ada masalah, antum tanya aja sama Allah ya. Ya, ya Allah, Ar-Razi sesat. Kenapa? Dia bilang ruh tidak dicipta, tapi dihembuskan. Allah yang disidang antum ntar. Loh emang aku yang ngomong, dan itu baru 2 ayat kita sebut. Masih ada ayat-ayat yang lain. Masih ada ayat-ayat yang lain. Dan uniknya, coba Ustadz Ali, setiap lafaz nafakha itulah kata kerja atau kata benda. Ismiyah atau fi'liyah? Coba nafakhtu. Ada nggak nafikhun? Nggak ada. Jadi sendiri kayak gitu yang di surat. Gimana? Nafakhtu. Berarti semuanya pakai kata kerja. Kata kerja fi'il madhi, tapi fi'il madhinya yadullu ala dawam wal subut wal istiqrar, ya. Menunjukkan selama-lamanya, nggak berhenti. Hembusan itu nggak berhenti-berhenti. Itulah yang nyambung dengan orang-orang ahli fisika mengatakan energi itu abadi. Energi itu selalu enggak. Jadi dia berpindah, dia pindah, hilang misalnya nih. Anggaplah nih, ini contoh aja deh ya. Ruh itu kapan dia pergi dari si tin? Tanah yang sudah jadi manusia. Kalau perangkat yang ada di dalam tubuh manusia yang inti-intinya sudah nggak bisa menampung hembusan itu. Berkoneksi dengan hembusan itu, dengan energi itu. Maka dia pergi, itu yang disebut kematian. Jadi, mahwal maut. Al-maut ya, berdasarkan ayat ini, maut itu adalah di saat ruh tidak lagi munasabah, berkesesuaian, tidak lagi mutasilah, berkesinambungan. Ya, nggak bersinergi lagi dengan ya bisa jadi karena rusak, bisa jadi karena ketabrak, bisa jadi karena sakit. Bisa segala satunya. Yang paling penting kan jantung. Terus paru, otak, ginjal. Kan itu kan bagian-bagian yang penting-penting di dalam. Ada orang kepotong tangannya, dalamnya masih aman kan? Masih hidup. Tapi kalau jantungnya dicopot gimana? Atau otaknya dihancurin. Udah lewat dia. Maka energi nggak nyambung. Itulah al-maut dalam ilmu hakikat. Jadi kalau orang kedokteran ngomongnya apa kalau mati? Gimana Pak Dokter? Mati versi Pak Dokter tuh. Kan itu mati itu batang otak. Batang otak. Batang otak. Di batang otak itu kalau dipelajari juga pusat jantung, nafas. Oh, jadi kematian itu adalah berhentinya batang otak yang juga berkaitan dengan jantung ya. Yang nyambung-nyambung juga sih sebenarnya. Cuma itu dari kacamata ilmu
Sains. Kalau dulu kan Imam Ghazali, jadi dia ngkritisi Ibnu Sina, tapi dia jujur, ada yang benar dari Ibnu Sina diambil. Tentang bab kedokteran itu diambil. Salah satunya bab tentang kematian itu. Kalau dulu guru saya Abu Ya Hasan Basri bilang mati itu adalah perpisahan ruh dengan badan. Tapi kok dia bisa misah? Beliau kasih rahasia dulu, terente paham sendiri. Ya. Ya ternyata kita pahamnya setelah merenungi ayat-ayat ini dan ngaji tentang ilmu ruh kepada ahli-ahli ruhani. Ya, jadi nggak akan mati seseorang kalau perangkat dalam tubuhnya masih cukup. Yang gede-gede itu ya, otak, jantung, paru, ginjal, dan jenis-jenisnya yang masih korelasi. Ya pasti ada orang-orang nakes di sini lebih paham daripada saya ya. Cuma dia udah lupa dalam mengaji. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi energi apa yang membuat kita bisa hidup? Itu energi hembusan. Energi hembusan. Ini ilustrasi aja. Ambil plastik atau balon, antum terus tusuk satu. Kecil aja tusuk. Istilahnya bocor angin. Bocor itu bahasa sono tuh ya. Bahasa kampung aneh. Kalau bocornya halus, dia menyusut nggak? Nah, itu yang orang, kalau dokter tuh bisa prediksi. Paling 3 bulan lagi, Pak, gitu. Dia berdasarkan kejadian sebelum-sebelumnya bahwa ada kebocoran kira-kira 3 bulan lagi. Kira-kira gitu. Kalau nggak ditambal, ya begitulah. Ini ilustrasi, biar antum paham. Ya. Kalau coba, kan ada beberapa balon-balon itu dikasih bentuk. Benar nggak? Nah, di depan tempat jualan nasi goreng itu tadi, itu kan sebelah situ ada yang jualan cat tuh. Dia ada balon yang dikasih angin terus. Gini-gini terus. Paham? Nah, berarti ada hembusan. Makanya lafaznya nafaktu, kata kerja dia. Terus, hembusannya jalan terus. Jika dia sudah memindahkan hembusannya, mati antum. Gitu ya. Maka kalau faham ini dan kemudian mengenal ruh kita, wah enak sekali. Meninggalnya itu ntar malaikat mautnya bilang, kamu mau mati cara gimana? Ditawarin. Karena dia tahu, ini orang udah kenalan sama Allah, temannya Allah. Karena yang kenal sama hakikat ruh, dia pasti kenal dengan yang menghembuskan ruh. Siapa yang menghembuskan ruh? Allah. Masih takut jadi Nasrani? Masih takut antum jadi zindik? Kalau itu zindik, maka kita zindik semualah. Quran ini sumber kezindikan kalau begitu. Emang begitu? Ya kan enggak. Ya, hati-hati menilai seseorang. Ya, hati-hati menzindik-zindikan seseorang. Hati-hati menilai teologi akidah seseorang. Itu berbahaya. Ya. Oh, itu tentang keturunan. Iya, itu tentang keturunan. Iya kan, berarti kholik juga. Kholik pencipta dari Saripati, ya dia juga kan. Nah, sama semua udah. Maka ketika Nabi mengatakan, Allah mengatakan, tidaklah penciptaan Nabi Isa kecuali seperti Adam. Gimana ayatnya? Tuh, yang hafiz-hafiz kok pada teler nih. Karena aneh liatin ya. Gimana ayatnya? Yang anak dirosat mana dirosat nih? Kan 8 juz. Bener 8 juz. Hah? Innama kamasali Adam. Jadi Nabi Isa itu diciptakan sama kayak Nabi Adam. Karena dia nggak ada babehnya, nggak ada, maka disebutlah dia ruhullah. Nah, kalau Nabi Isa itu sama dengan Nabi Adam, berarti Nabi Adam itu sebenarnya ruhullah juga bukan? Cuma nggak disebut. Iya, malah lebih canggih. Nabi Adam itu dicipta nggak ada bapak, nggak ada ibu. Ada nggak? Langsung tangan Allah. Tapi bukan tangan seperti ini. Aduh, itu kalau dibahasakan, kenapa nggak boleh memukul wajah seseorang? Karena itu adalah maha karyanya Allah Subhanahu Wa Taala.
Itulah yang disebutkan dalam hadis Muslim. Kalau kamu mukul orang, jangan pukul wajahnya. Fa innallaha khalaqa Adam ala surati. Karena Allah menciptakan Adam dengan citranya, dengan mahakaryanya, dengan prototipenya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan diterjemahkan lebih, nanti zindik lagi antum. Ya, gawat. Ada pertanyaan ya? Oh ya, oke, Allah. Apakah waktu di alam lahut ketika ada persaksian antara Allah dan semua ruh itu ditiupkan sehingga menjadi ada? Kemudian ditiupkan ruh di alam lahut karena jasad belum tercipta. Waduh, udah terjawab kali? Udah kejawab kan? Tentang persaksian penjelasan di alam. Allah itu kan nggak bisa dicapai oleh mata. Terus apa yang disaksikan ruh ketika dalam ruh? Kenapa kita nggak bisa la tudrikul absar? Karena kita ini makhluk yang baru. Allah itu bukan makhluk, Allah itu qadim. Nggak mungkin yang baru bisa melihat yang antum kalau melihat aneh berarti sedang ihatah, meliputi saya. Ya kan? Berarti antum bisa melihat yang objek. Kelihatan kan? Oke. Emang Allah bisa digituin? Itu maksudnya la tudrikul absar. Lalu dengan apa ruh itu memandang? Itulah rahasianya sampai sekarang. Ketika ruh mengatakan syahidna, qalu bala syahidna. Kan nggak dibilang syahidna kah? Apa tuh syahidna? Kami menyaksikan. Gawat itu. Ini kalau kita jelaskan, antum bilang zindik lagi antar. Wah, ya itu dia. Ingatlah ketika, ya kan? Berarti kita dulu pernah ada zaman itu, tapi dalam formulasi yang berbeda, lalu Allah bilang, wa'iz. Dan ingatlah ketika aku perintahkan malaikat sujud kepada Adam. Adam itu tercipta dari tanah. Setelah sempurna tanahnya, baru aku tiupkan. Faqa'u lahu sajidin. Lalu mereka sujud. Kan gitu. Jadi itu sujud apa sebenarnya? Sujud penghormatan. Jadi di tafsir Tobari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fakhruddin Ar-Razi, hatta yang paling sederhana Jalalain itu diperdebatkan. Sujud penghormatankah atau sujud apa? Sujud ibadah. Kira-kira menurut antum lebih mulia Ka'bah atau Nabi Adam? Gimana? Nabi Adam. Kalau Nabi Adam dijadiin Ka'bah boleh nggak? Dijadiin kiblat boleh nggak? Ya boleh lah. Maka Nabi Adam menjadi kiblatnya orang-orang ahli surga saat itu. Sederhana toh? Sebagaimana Ka'bah yang benda yang tidak hidup secara hayawan, itu bisa hidup. Bisa dijadikan arah menyembah. Bukan nyembah. Ada nggak antum yang nyembah Ka'bah? Kan nggak ada. Itu kan cuma arah badan. Jadi penyembahan itu berbeda dengan kiblat. Al-qiblatu jihatun. Ittijah. Kiblat itu kamu mengarah. Kalau penyembahan itu pengabdian diri zahir dan batin. Itu hal yang berbeda kok. Karena tubuh itu perlu visual, maka dia butuh arah. Nih arahnya ini. Ya. Kolbu butuh nama, maka dikasihlah nama Allah. Ruh, penyaksian. Berarti penyaksian ada berapa tingkat tadi? Penyaksian fisik, melihat fisik. Penyaksian kolbu melihat nama, af'al, dan sifat. Penyaksian ruh melihat zat. Nah, di situ bedanya. Jadi waktu di masa fase ruh itu, ada ruh yang melihat, bukan ruh ya, ada yang waktu itu bersaksi, yang dia saksikan zahir. Maka dia nggak sujud. Itulah jadi iblis. Ada yang menyaksikan nama dan tasbih zikir. Ini ada beberapa kelompok. Kalau dia menyaksikan nama-nama, dia jadi malaikat. Karena malaikat itu makhluk zikir. Ada yang menyaksikan
nama, perbuatan, sifat. Nanti ketika dia jadi manusia, dia menjadi ahli ibadah, dan beberapa jadi waliullah. Ya. Bahkan jadi nabi. Kalau sampai ke sifat, dia jadi nabi atau wali. Nabi, wali, nabi, wali. Tapi kan nggak semua. Ada yang menyaksikan zat, dan itu cuma satu, yaitu Ahmad Muhammad. Cuma dia, nggak ada yang lain. Maka ma'rifatul zat, tinggi-tinggi orang cerita di kitab, itu cuma hawa-hawanya aja. Hawa-hawanya aja. Oh, di kitab ada fana fi zat. Nah, itu cuma istilah-istilah aja. Semuanya masih pinggiran semua. Kitab masih ngomongin di sifat. Ujungnya sifat. Paling tinggi ujungnya sifat kalau kita emang beruntung. Jadi yang ma'rifatul zat itu hanya milik Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Para nabi pun cuma sampai sifat, tapi sifatnya sudah lengkap dia dapatnya. Dengan mereka berimam kepada nabi, mereka sempurna. Maka Nabi Muhammad mengatakan, hatta Ibrahim butuh syafaatku. Tuh, Yohanes kan tuh. Ya. Makanya Nabi Ibrahim ketika ketemu gak ngajarin Nabi Muhammad, ngajarin kita. Tolong sampaikan kepada umat-umatmu bahwa sorga itu belum ada pohonnya, tapi subur. Banyaklah baca tasbih, tahmid. Nabi Ibrahim nggak bilang, Muhammad, kamu kan keturunanku, cucuku. Kau juga banyak zikir dong. Enggak, sul adab dia. Walaupun Nabi Muhammad akan bilang, siap, njitku. Ya, kan kakeknya juga kan. Tapi secara ruh kan tidak. Ruh itu nggak ada urusan dengan bapak, kakek itu nggak ada urusan. Maka bisa saja ruh orang yang belakangan lebih mulia daripada yang ya, itu sudah dalil kuat. Menurut antum lebih mulia Nabi Adam atau Nabi Muhammad? Tapi secara umur biologis, nah ini kalau kita ketemu anak muda alim, ambil ilmunya. Walaupun dia masih muda. Kenapa? Biar siapa tahu ruhnya lebih tua dari ruh kita. Gitu, paham di situ. Tuanya ruh bukan dengan masa. Tuanya ruh adalah dengan ma'rifat. Semakin banyak ma'rifat yang dia punya, dia tua. Meskipun wajahnya masih unyu-unyu. Unyu-unyu kayak Rokiin karena belum nikah. Ayo Rokiin, kapan? April itu juga nih. Banyak yang mau tuh. Sidi Musa silakan dilanjutkan ya. Apa lagi? Halas, pertanyaannya habis. Ya, silakan Pak Dokter. Alam penyaksian di alam rahim atau alam terus kemudian profesi yang dengan alam itu adalah jiwa atau Ya. Coba dibacain ayatnya. Wa iz akhadha rabbuka. Ini kata kunci. Ya, udah hapus lagi deh. Wah, kalau di Al-Badr ada baim ya. Kalau di sini kubro. Baim kubro. Jangan pakai N ya. Baim kubro ntar. Baik. Nah, ini boleh dihapus nih. Semua. Ya. Surat Al-A'raf ayat 72. Kata kuncinya apa? Wa iz akhadha rabbuka min terus bisa baca nggak? Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam ya.
Ini khot apa nih? Khot ribat ya? Nanti ini kalamnya sudah hafal ya. Qalu bala itu orang nggak sholat aja hafal. Qalu bala syahidna itu. Wa iz akhadha rabbuka. Ini kata kunci. Akhadha. Apa arti akhadha? Oke, yap. Mengambil Robmu. Nah, ini kata kuncinya ada di kata Rob. Kalau Rob artinya Khalik. Khalik. Pencipta. Ketika penciptamu, gitu. Min Bani Adam. Daripada keturunan, ini keturunan Adam Pak monyet. Min zuhurihim. Nah, zuhurihim ini kapan itu? Apa arti zuhur? Punggung. Ini him. Ternyata kita terjebak dengan kata zuhur. Arti pertama zuhur, punggung. Ada nggak arti lain dari zuhur? Ayo yang ngerti bahasa Arab. Zuhur. Kenyataannya, kemunculannya. Ya. Kapan itu? Jadi maka saya menyebut ini dengan alam zuhur. Jadi nggak usah diganti namanya. Alam zuhur aja. Bukan sholat zuhur ya. Zuhur nggak ada wawunya. Ini zuhur, alam zuhur. Apa arti zuhur? Alam kemunculan atau kenyataan. Atau apa? Nyata. Nah, ini dia. Zuhurim. Kapan itu? Itu yang sampai sekarang dipertanyakan oleh ahli-ahli hakikat. Ahli tafsir bingung dah. Ahli tafsir mengira ini di dalam janin. Enggak, ini kan zuhur. Bukan janin. Ya kan? Tapi ini min Bani Adam, itu masalahnya. Jadi karena konteksnya Bani Adam, mereka menganggap ini di alam janin. Padahal lafaznya zuhur. Ya bisa butun kan. Ya, zurriyah tahum. Keturunan Adam. Lalu ashada, ini kata kunci ini. Mempersaksikan mereka. Jadi Allah menampakkan kepada mereka ala anfus. Nah, pertanyaan Pak Dokter nih, anfus yang mana? Ini udah banyak pertanyaan nih Pak Dokter nih. Mana yang mau kita jawab nih? Anfu. Ini nafs yang mana nih? Jiwa kan? Nafs yang mana nih? Ya kan? Tuh bingung-bingung sendiri deh. Qalu bala syahidna. Apa alastu bi rabbikum qalu bala. Kita ambil ujungnya ya. Karena panjang sekali. Syahidna. Yang penting sudah dibaca secara lisan. Syahidna. Kami menyaksikan. Apa yang dia saksikan? Tergantung nafsnya. Jadi nafs ini itu ada kegelapan di dalamnya. Maka perlu ada ishad. Allah mempersaksikan, bertajalli namanya. Allah menyatakan dirinya. Kalau boleh disebut Allah menta'arufkan dirinya. Tergantung anfusnya ini seberapa gelap dirinya dan seberapa terang nurnya. Kalau dia terang nurnya, maka syahidna, ada syahidna namamu, syahidna sifatmu, syahidna afalmu. Cuma Nabi Muhammad yang syahidna zat. Kalau orang non-muslim yang sekarang jadi kafir, yang sekarang mukmin tapi munafik, yang dia saksikan bukan itu. Ada yang menyaksikan rahmat Allah, maka nanti dia jadi orang soleh masuk surga. Gitu. Iya.
anfusihim. Nah, ini kata-kata kuncinya di sini nih. Cuma kan udah jam berapa ini? Nah, zuhur. Min zuhurihim. Dari kemunculan mereka. Kemunculan apa? Apa yang dipancarkan dari kemunculan mereka? Apakah pancaran nama Allah? Apakah pancaran sifat Allah? Atau fi'il Allah? Nanti akan berkaitan dengan, jadi kata kuncinya adalah di situ. Zuhur dengan syahidna. Ini hemat saya. Bisa jadi ada yang tidak sepakat, tapi berdasarkan ta'amuliat kita, ini yang bisa kita jelaskan ya. Tapi ini belum selesai ya. Saya masih gantung. Biar antum juga pusing ya. Karena kalau dijelasin seterusnya, ada beberapa istilah yang antum belum siap terima malam ini. Gitu ya. Khawatir ngomong apa lagi nih. Karena kalau rata-rata tafsir-tafsir ahli tafsir yang ulama zahir itu ngertiin di dalam janin. Loh enggak, ini sebelum itu. Ya, ini sebelum itu. Alam zuhur namanya. Kita sebut alam zuhur aja. Wah ini, kita kan sudah ada ruhnya. Maka Allah bilang iz, dan ingatlah. Litanbih. Berarti kita ini mengalami amnesia, terus diingetin, kena inget dong gitu. Tergantung dia bisa ingatnya sejauh mana. Nah, jadi iz ini pertanda bahwa dulu kita sudah ada. Ini secara harfiah ya, secara harfiah. Ternyata memahami Quran secara harfiah lalu dikontekstualkan dengan ilmu hakikat, wah enak sekali. Tapi kalau udah kepakai takwil udah jauh dia. Jadi kapan orang mulai mengingkari ilmu ma'rifatullah, ilmu al-haqiqat dan ma'rifah? Itu kalau dia sudah mulai main takwil atau reject. Oh, enggak, susah. Kalau udah ngomong gitu berarti dia putus asa, jatah dia segitu doang. Antum punya otak segede itu ditaruh flash disk berapa tuh? Coba buka kepalanya, masukin flash disk. Berapa flash disk dapatnya? Kira-kira berapa juta mega tuh? Juta tera tuh. Dahsyat nih otak. Jangan pernah bilang otak saya ini bodoh. Kecuali antum dulu peminum, mantan narkoba, tetap bisa. Kan bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki kok ya. Kenapa ahli hadis nggak terima riwayat pemabuk walaupun sudah mantan? Karena mereka menganggap hafalannya rusak. Makanya rata-rata yang mantan-mantan pemabuk bukan jadi ahli hadis, tapi jadi sufi. Karena nggak dihargai kan hafalannya. Iya benar, kecuali Ibnu Arabi nggak pernah mabuk dia. Dia cuma maju cinta kepada Allah. Jalaluddin Rumi, Junaid ini kan ahli hadis. Tapi dia warok, dia menganggap meriwayatkan hadis harus sesuai dengan lafaznya. Junaid, makanya dia nggak mau meriwayatkan hadis banyak-banyak. 1/2 aja riwayatnya. Fudail kan sempat jadi kompak, tapi habis itu jadi muhadis. Qati Utorik. Beneran jadi Qati Utorik. Qati Utorik kan pemutus jalan, rampok. Tapi setelah jadi sufi, dia rampok tuh jalan-jalan sufi. Dia buat jalan cepat menuju Allah. Fudail bin Iyad. Masih baca kitab? Kita tanya jawab. Tanya jawab lagi. Apa lagi? Ada yang mau ditanya? Saya tambahin ya. Saya tambahin. Coba boleh dihapus. Ini kata Rob dipegang ya. Ini boleh dihapus yang lain. Ya, dia selainnya dihapus. Ini kata kuncinya di Rob. Masih ingat kita buat dulu Ahad, Ahmad, terus Muhammad. Ya. Nah, nanti itu ya. Sabar. Ahad. Ahad kul huwallahu. 1, 2, 3. Kenapa Al-Quran sepertiga ada di? Nah, ini salah satunya, penjelasannya. Salah satu penjelasannya. Ada penjelasan lainnya. Bahwa di Quran itu ada 3 tema. Tema Tauhid,
tema hukum, tema akhlak, dan ini sepertiganya. Ahmad. Allah meniupkan ruhnya. Maka disebutlah ruhnya itu tapi Ahmad bukan Ahad. Cuma Ahmad tidak ada kalau tidak tiupkan Ahad. Tahu hubungannya? Untuk umum kita cuma boleh melafazkan seperti itu. Karena takut disalahfahami. Takut dibilang kita menyamakan Ahad dan maka kita sebut ini tajalli dalam kitab. Dalam ilmu ma'rifat disebut tanazul. Oke. Dari Ahmad jadi hembusan ruhullah ini Allah pandang dia, maka terbitlah cahaya darinya. Ini yang disebut dengan Muhammad. Ini kodim nih. Ini kodimnya azali. Nah, ini yang diperdebatkan ulama. Terbitlah, Allah pandanglah Muhammad. Karena Muhammad kan kolbunya Ahmad. Ahmad kolbunya Ahad. Begitu aja tuh. Jadi Allah kan memandang ke kolbu. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Maka dia meneteslah. Menjadi, masih ingat dulu? 124.000. Dongeng nggak nih? Atau ada hadisnya? Ada hadisnya, hadis Ibnu Hibban. Bahwa nabi-nabi jumlahnya 124.000. Tapi satu titik ini bisa Allah pecah jadi 1 miliar. Makanya banyak manusia kan? Ya, banyak manusia. Kadang jadi anaknya, jadi temannya. Nah, Rob, di saat itulah nama Rob Allah deklarasikan, dizuhurkan. Jadi ini Muhammad, ada Rabbu Muhammad. Saat itulah mereka semua menyaksikan alas itu. Ini nama alamnya apa? Maka disebutlah oleh para ulama alam arwah. Disebut juga alam zuhur, alamul amr, sama dia juga. Ya, ini penyebutan, kan istilah yang paling dekat ke lafaz Quran ya ini. Maka di situ adalah Rob. Itulah tauhid syahadat rububiyah pertama. Berarti di sini juga ada syahadat sebenarnya. Ya kan? Di sini juga ada syahadat, tapi syahid Allah dirinya sendiri. Dia bersaksi atas keesaan zatnya. Ahmad bersaksi bahwa penghembusnya adalah Sang Maha Ahad. Muhammad bersaksi bahwa dia adalah pancaran dari Ahmad. Ahmad berasal dari Ahad. Hembusannya maksudnya, ntar dikira Nasrani lagi. Ya, jadi Rob pencipta, ini cipta nih. Dulu nggak ada, sekarang diadain. Ini untuk menghubungkan bahwa antara yang qadim dan di sini manusia dan alam kan baru, benar baru. Kalau qadim kan tidak berawal, qadim. Apa yang menghubungkannya? Inilah penghubungnya. Maka disebutlah nasab. Ceritanya gimana ente? Ini keturunan Adam. Disebutlah saya dari fulan, dari fulan, dari fulan. Habib dari mana? Dari fulan, famnya ini kira-kira gitu. Ya. Jadi kita ini bersaksi saat tetesan itu udah jadi semua, maka Allah kemudian bertanya. Jadi termasuk pecahan-pecahannya. Di saat itulah mereka kemudian datang. Jadi mereka sudah datang ke Nabi Muhammad. Seperti antum sekarang datang ke kiai, datang ke ustadz, terhalang, kadang nggak boleh masuk. Itu santai aja, itu ujian. Ya, jangan kesel sama panitia. Itu aneh yang izinin. Ya, kesel sama dia, kesel sama aneh. Mau? Ya, jadi kita emang setting. Karena kita menghargai sekarang masih ada PPKN. Tolong pengertian aja. Kan masih ada itu, handphone. Enggak? Masih ada yang punya Cina sama mereka itu. Ya pakai aja itu. Antum nggak berani datang ke majelis kita, atau nggak bisa. Dari jauh, apa. Nanti kalau sudah, jadi yang udah hadir ini, ntar ada masa, tolong digilir, nggak datang. Nggak apa kan?
Yang lain datang gitu. Silakan diatur ya panitia ya. Ini sedih-sedih mereka nih. Ya, saya datang jauh-jauh. Ikan serba sulit ini mereka. Sama di sini juga begitu. Untuk menembus sampai ketemu Nur Muhammad itu mereka susah, nggak sembarangan. Disitulah mujahadah. Ente sabar nggak? Kan innallaha ma'as sabirin. Putarlah mereka dari jarak jauh, lama-lama deket. Nah, usul pertama. Baru bisa naik sini. Tawaf lagi di sini 7 kali, tapi 7 kali itu alam azali itu lama sekali. Bukan alam nyebutnya, pra alam lah. Jadi azali itu boleh kita sebut pra alam, ya. Bukan, pra waktu, sorry. Pra waktu. Beberapa guru saya masih menyebut azali itu alam. Salah ilmu ma'rifat, tapi di ilmu kalam nggak boleh. Di ilmu kalam, yang alam itu cuma udah masuk ke sini. Udah masuk ke bawah penciptaan. Ya. Gimana? Paham? Jadi sekarang berapa jumlah para aulia? Segini-gini juga. Kan energinya nggak habis-habis. Diputer-puter aja sama Allah. Tapi namanya tanazul atau tawarus, pewarisan. Bukan reinkarnasi. Reinkarnasi itu alam dengan alam. Kalau ini bukan alam. Bukan alam manusia. Bukan alam hewan, bukan alam nabati. Tapi ini ruh. Ya, energi ruh, energi abadi. Jadi roh ini kata kunci, berarti di sini. Kalau di sini kan belum ada makhluk. Di sini belum ada makhluk, di ahad. Terus dia ngomong sama dirinya sendiri. Ya itu namanya ahad. Maka ahad sama wahidnya udah beda. Ini namanya wahid atau wahdah. Ya. Yang pas ini wahdah nih. Udah beda nggak? Hamzah sama. Nah di sini namanya wahidiyah. Jadi dalam bahasa Arab antara hamzah dengan waw, tak marbuthah dengan ini udah jauh beda maknanya. Udah perbedaan fase-fase waktu. Ini waktu qadimiyah. Ini waktu azaliyah, ini waktu penciptaan. Wahidiyah. Bahkan beberapa ulama kalau pakai versi martabat 7 ini masih belum penciptaan. Ini masih qadimiyah versi dia. Tapi kalau saya membagi, ini ujungnya azaliyah. Ya. Awal dari hudus di sini nanti. Baik. Gimana? Pusing nggak? Nggak kan? Masa pusing? Selamat pusing. Ya. Bacain lagi. Al-Haq di situ sifatnya Nabi Muhammad. Kalau versi halak lain lagi. Dialah Muhammad tajallinya ahad. Bersamanya Al-Haq. Antum nanya sih. Ya nanya dijawab ya nggak? Pusing-pusing sendiri deh. Tolong dibuang. Afwan. Kalau Al-Halaj kan ngomong begitu, anal haq. Ya kan? Nah, itu ayatnya dia. Dia dalilnya itu. Aku adalah pewaris Muhammad, kira-kira begitu maksud dia. Tapi antum jangan ngomong gitu ya. Tapi di sebelah orang tuh. Nggak ngomong gitu aja tuh disindik-sindikin orang kan. Kan penafsiran. Ya. Kalau nafas itu bukan tadi dengan nafas, bukan manusia itu adalah. Wah. Nafakho, nafasa. Ya, beda nggak? Beda nggak? Pada Allah disebut nafakho, pada makhluk disebut nafasa. Ya, nafasa ada dua, pakai sa sama sa, itu juga udah beda. Kalau nafas, jadi kita habis doain orang nyemburin, itu dia. Nafas pakai sa.
Kalau nafas, beda kan? Itu pada manusia. Allah kan tidak bisa dibayangkan, maka Allah memberikan nafakha. Kha. Kha itu kan batin, itu di dalam dia. Kalau nafasa kan zahir. Jadi secara ilmu makharij nanti bisa ada ketemu. Ibn Arabi itu ilmunya itu ilmu huruf. Dia bisa menjelaskan ini kenapa dipilih lafaz ini karena dia zahir. Kalau dia batin berarti penyimbol simbol kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat pusing. Maka thariqah Qur'aniyah kalau antum paham itu thariqah tertinggi. Karena ilmunya mencakup ilmu huruf. Dari huruf itulah ada ahad kan? Huruf itu dari mana? Satu kita tulis nih, alif. Alif itu dimulai dari satu titik bukan? Satu titik. Set. Jadi berarti semua huruf dimulai dari satu titik. Itulah ahad. Disitulah mulai ada penulisan Bismillah itu di semua khot yang asli, yang lama. Karena ahli khot itu adalah wali-waliullah dulunya. Ahli-ahli rasem, ahli-ahli mushaf, itu mereka kebanyakan wali. Kecuali yang udah bisnis. Karena ada yang bagus tulisannya doang. Ya, ditaruhlah di depan. Basmalah. Tulisannya gimana? Tulisan basmalahnya begini kan? Tuh. Kalau di komputer kan begini. Hoodie sih yang buat ya. Kita berterima kasih lah, alhamdulillah. Antum kan pakai bajakan. Yang benar kan ini. Tapi secara tulisan, yang benar kan gini. Tapi ini adab ulama dulu. Dipindahinlah alif ini ke depan. Kenapa? Ini simbol ahad. Ya. Di bawahnya kan titik. Ini simbol siapa? Pusing deh. Kira-kira begitu. Jadi ilmu huruf itu bukan ilmu sembarangan. Yang nggak ngerti pasti bilang, wah ini khurafat baru lagi. Dia nggak tahu kalau kitab tentang ilmu huruf itu banyak. Banyak kitab tentang ilmu huruf itu. Saya oleh teman-teman sebagian yang tamat Timur Tengah, baik Timur Jauh, itu gosipin karena kita pernah membuka ilmu ini. Ya dia nggak ngerti kok dibilang nggak ada. Ilmu itu kan dari tempat dia ngaji dulu munculnya. Sekarang dia anti dengan ilmu itu. Ya salam. Bagi kita nggak masalah. Kita nggak butuh ada orang yang sepakat dengan dan nggak sepakat. Antum mau sepakat nggak sepakat, ilmu ini sudah masuk ke dalam rohani kita. Ya. Mau 1 juta orang, 9 orang anti ilmu ini ada kok. Dan kitabnya ada dan sanadnya ada. Ya. Di masa Imam Syekh Abdul Qadir Karim Al-Jili, beliaulah imamnya. Ya, apa judulnya? Al-Kahfu Ar-Raqim ya. Al-Kahfu Ar-Raqim itu ada, saya minta tolong diprinin. Habis itu ketemu kitab asli. Ya. Ada sanadnya kita. Itu pembahasannya tentang Bismillahirrahmanirrahim, tentang rahasia titik, rahasia ba, rahasia alif. Ada ilmunya. Kenapa kemudian alifnya ditaruh di depan? Kalau nggak ngikutin ilmu itu, nggak mungkin. Disitulah kita tahu bahwa ulama qiraat, ulama yang dulu menyalin Al-Quran, ulama yang menggaiden itu, ternyata sanad ilmu huruf itu kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali lanjut ke bawah nanti, jalur Abul Aswad Ad-Du'ali. Sayyidina Ali, Sayyidul Awliya. Alaysa kadzalik? Sayyidina Ali itu sayyidnya para awliya. Dari keturunan beliau wali-wali, dari murid-murid beliau wali-wali. Anaknya namanya Al-Hasan bin Ali, wali. Al-Husain wali. Ada lagi anak ruhaninya Al-Hasan Al-Basri, wali juga. Itu kan Hasan-Hasan semua tuh namanya. Mungkin ada yang Muhsin juga tuh namanya. Kira-kira begitu. Bahkan dari ibu yang lain, Al-Hanafiyah namanya, nama anaknya Muhammad. Ya, Muhammad ibn Al-Hanafiyah. Menunjukkan bahwa anak Sayyidina Ali tapi dari ibu yang lain. Wali juga. Nah, Sayyidi Syekh Abdul Wahab Sya'rani itu keturunan dari Muhammad Al-Hanafiyah. Keturunan dari situ dia. Ya. Jadi memang
terah-terah wali ini itu luar biasa. Ya. Gimana? Lanjut. Apalagi pertanyaannya? Mumpung aneh masih buka nih. Waduh, Pak Dokter borong ya. Tafadhol, tafadhol. Futuhat, Al-Futuhat Al-Makkiyah Ibn Arabi ya. Fususul Hikam ya. Allah itu tidak dalam dan tidak di luar, tidak berpisah dan tidak juga. Jadi yaitu sifat ruh yang membawa sifat lanjut juga sama kan? Kan ada di sini. Kan ada bab kaifa tata'arraf ila Allah. Bagaimana cara kamu mengenal Allah? Ini kan pertanyaannya di kitab Futuhat dan khusus kawannya Pak Dokter ini menceritakan Allah itu tidak di dalam, tidak di luar. Kan bingung antum. Nggak di dalam, nggak di luar. Terus gimana dong? Ya karena di dalam dan di luar itu sifat makhluk. Maka Allah karena dia bukan makhluk, tidak disifati di dalam dan di luar. Tidak di atas dan di bawah. Karena itu sifat jisim. Allah itu khaliqul jisim, pencipta jisim. Maka tidak disifati di atas dan di bawah. Terus kalau dibilang maha tinggi, kan tinggi banyak artinya. Antum ngomong tentang atasan saya. Itu artinya apa? Atasan saya emang dia di atas kita. Diinjuk-injuk dong kita. Ya. Apakah semua orang yang duduk di atas kita, dia atasan kita? Banyak kan kantor-kantor yang direkturnya nggak mau tinggi-tinggi, dia di bawah aja. Ya kan? Orang Arab ngomong tentang pejabat, sahibul ma'ali. Sahibus sumu, artinya sama itu. Sahibul ma'ali, sahibus sumu yang tinggi kan. Dia sama kok sama kita, beda derajat aja. Nah, Allah itu maha suci dari tempat dan posisi dan derajat. Jadi tingginya Allah bukan tinggi derajat, tingginya Allah bukan tinggi tempat, tinggi Allah bukan tinggi posisi. Sebagian kelompok ahli kalam, bahkan kalangan Asy'ariyah aja ada yang kejebak, sebagian dulu, sekarang udah pada lurus. Mereka mengatakan Allah itu tinggi maknawi, yaitu posisi posisi. Itu keliru juga, makana. Itu keliru juga. Berarti maknawi sama dengan mentasbih, menyerupakan Allah dengan raja-raja. Maka kita nggak melakukan itu, yang dikritik juga oleh Ibnu Arabi dalam jilid pertama. Dia mengkritik sebagian ahli kalam, mengatakan Allah tidak diserupakan secara jisim, tapi diserupakan secara makna. Nggak boleh. Jadi baik secara lafaz atau secara makna Allah Maha Suci dari itu. Itu. Nah, disebutkan di sini karena itu rahasia. Maka rahasia ini hanya bisa dikenal dengan sesuatu yang rahasia juga di dalam kalbu kita, dalam diri kita. Itulah ruh dalam diri. Maka Allah kasih clue, kalau ingin kenal aku, ya lewat ruh ini. Kenali ruhmu, engkau akan kenal yang menyebabkan ruh. Itu ya. Nah, hanya sampai di situ kita boleh bercerita. Ya. Nanti kalau daulahnya berdiri, baru dijelasin tuh yang semuanya tuh. Kalau antum dan Ani ketemu Imam Mahdi. Kalau enggak, ya semoga kita dalam perjuangan ini ya syahid. Ya. Nah, itu. Tapi semoga umur kita panjang, dijaga oleh Allah SWT. Sabar-sabarlah ya. Ini sekarang banyak yang nggak sabar, udah pengen aja Imam Mahdi dibaiat. Segera ya. Baru corona 2 kali. Ya, corona kata WHO kan 6 kali. Sabarlah, sabar. Ya, nggak sabar soalnya. Baru Taliban muncul udah gergetan aja. Sabar. Kan dari kemarin sudah muncul ISIS, kenapa antum nggak bilang itu? Lebih dekat di Al-Quds. Jadi Panji Al-Mahdi pertama itu penciriannya satu, menaklukkan Al-Quds. Semoga kita termasuk. Jadi kita ini semua merindukan Al-Quds itu dimerdekakan. Cuma mungkin opini kita berbeda dengan orang-orang di luar. Cuma dia maksain kita kan, supaya ikut opini dia, bahwa kalau merdekakan Al-Quds harus ikut gerakan tertentu. Emang dari tahun berapa dia udah berhasil belum? Udah jelas dia gagal berkali-kali, antum masih menyandarkan ke sana. Enggak, saya enggak sepakat.
Maka kita sampai kepada kesimpulan Al-Quds lam yuharrar hatta ya'tiya al-mahdi wa junuduh. Ya. Al-Quds tidak akan bisa ditaklukkan kecuali muncul Mahdi dan tentaranya. Kalau jauh di arah sana kan nggak nyambung dia. Ya. Sebenarnya ISIS itu tadi mengklaim mereka lah. Ya, nggak juga kan. Baik, ada lagi. Awas, udah jam 8. Gimana? Tafadhol. Tapi ini kita berapa kali ada kesalahan yang saya lakukan selama ini ketika Buya menyampaikan bahwasanya ketika ada orang mau masuk Islam, waktu itu kamu udah seret, kamu udah wajib sholat, wajib puasa, wajib padahal mereka belum tahu siapa. Jangan. Sebenarnya kurikulumnya seperti apa yang ideal kita menemani saudara kita yang baru mengenal Islam. Iya. Karena selama ini kan tahunya kita mengislamkan, setelah itu tidak tahu mereka mau kemana mengenal Allahnya. Karena memang belum ada buat berarti atau kurikulum yang tepat untuk nanti saudara-saudara kita. Sehingga sekarang ini jadi beban besar buat saya ketika orang yang bukan kabur nggak? Nggak sih, jauh. Tapi kali kabur. Baik. Ya, penting. Berdasarkan hadis Bukhari bahwa Nabi ketika ngirim orang untuk mengislamkan satu kaum, yang pertama kali, jadi ada prinsip namanya tadarruj. Terjemahannya? Graduasi bertahap. Yang pertama kali Nabi ajarkan ke Sayyidina Mu'az, Sayyidina Ali adalah ud'uuhum ilallah. Sadarkan dulu rasa bertuhan mereka kepada Allah, bahwa Allah itu esa. Maka yang disyarah itu ayat-ayat tauhid semua. Kulhu wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha wa rahmanur rahim. Ayat kursi, huwallahu lazi la ilaha. Itu mulai diputar-putar aja itu ayat. Diulang karena mereka nggak mungkin paham sekali. Kalau antum mengerti kulullah wahad, ini tahun juga nggak habis dijelasin. Kita ngomong hu aja nih, gila. Ngomong hu aja. Karena nanti turunannya Allah menyebut dirinya huwa, la ilaha illahu. Maka ada zikir hu yang kemudian dibid'ahkan oleh kawan-kawan kita ya. Ya, kita doakan supaya mereka insaf lah ya. Atau nanti mereka menikmati itu ya. Jangan yang suzon, orang berbicara sebatas yang dia tahu. Cuma kadang-kadang memang kita gregetan juga. Terus ya mulainya dari huwa, dia. Siapa dia? Baru Allah, baru ahad. Allah sendiri kan bertahap ngomongnya. Baru Allahus samad. Nah, proses itulah proses mu'allafah. Pelembutan kolbu. Gitu. Ajarkan tauhid dulu. Nah, nanti kalau sudah selesai, dibalik lagi ke kulullahu ahad, baru syarah dengan sifat 20. Jadi ahad itu wujud, kemudian kidam, bako itu ahad semua itu. Ahad wahid turunannya. Allahu somad nanti semua sifat selain itu. Bertahap, jadi turunannya dari sana, biar gampang. Jadi yang mereka ingat ahad somad itu selesai. Terus prinsip yang ayat ketiga kan Allah tidak bersebab. Jadi ayat ketiga itu lam yalid walam yulad. Allah maha suci dari asbab. Karena dialah pencipta semua sebab. Kita ini ada karena sebab ayah ibu kita ada. Allah enggak begitu. Itu maksudnya. Jadi ayat tanzih itu namanya. Tanzih dari apa? Tanzih anil asbab. Yang keempat, itu tanzih juga atau takdis. Takdis anil mumasalah wal mukafa'ah. Maha suci daripada kesamaan dan kemiripan. Nah, nanti korelasinya dengan surat Asy-Syura ayat 11 itu yang sering saya bacain. Laisa kamislihi syai'. Kalau bisa udah hafal tuh ayat-ayat begitu ya. Peta-petanya begitu. Baru nanti kalau dijelasin, baru kita masuk ke wa ilahukum ilahu wahid. Dari ahad ke wahid.
Gitu. Coba dibaca. Huwa ilahukum ilahu wahidun la huwa. Tuh kan pakai huwa. Huwa itu siapa? Maka kita bahasakanlah dia itulah yang menumbuhkan satu rambut di tubuhmu. Dia itulah sebenarnya memberikan rasa kenyang dalam badanmu. Itu si huwa itu. Maka kalau zikir hu, wah nikmat sekali. Nikmat sekali zikir hu itu. Antum sakit, coba begini, itu asik loh. Itu zikir nama Allah itu. Coba baca syarah-syarah kitab deh. Jadi itu namanya zikirnya orang-orang sakit ketika nyebut nama Allah. Ya, wahai dia yang menyembuhkan, gitu maksudnya. Kalau orang lagi susah, maka di Timur Tengah itu ada zikir, Tapi salahnya kok itu dizikirkan. Itu kan zikir orang lagi susah. Jangan kan jadi kayak guguk jadinya kan. Walaupun kalau kita ngerti, kita nggak bilang kayak guguk. Aneh ngerti. Cuma kan nggak semua orang ngerti. Dikira, kok zikir sufi kayak anjing? Kan gitu kata orang di luar sana. Maka kita yang begitu-gitu kita cut. Itu zikir kalau lagi sedang ya susah. Zikir lagi senang, mirip juga. Itu kan kayak, ya Allah, aku bahagia. Kan gitu artinya. Semuanya kalau nggak keluar dari lafaz juga. Hamzah juga depannya. Cocokologi? Enggak. Itu yang ngomong orang pakar morfologi dan mengerti ilmu huruf. Ada di kitab-kitab banyaknya. Afamai yujibul mutarra idza surah Zumar, ya. Dan maksudnya itu umum siapa aja, mau dia kafir, mau dimumin, saat dia teriak kepepet, dia jadi bertuhan sama Allah. Itu sebabnya orang-orang yang musyrik pun ketika dia berteriak terjepit masalah rezeki, dia sedang memanggil Allah, tapi kesalahan dia menjisimkan Allah. Menjadi benda, bentuk, jimat gitu kan. Antum makan, minum aja meyakini air ini yang menyegarkan, udah musyrik syirik khafi. Nggak usah jimat, ini aja udah kena. Ya, bisa begitu. Jadi minimal 4 atau 5 pertemuan itu tentang akidah, diputar aja ayat tentang sifat 20 itu. Jangan yang ribet-ribet. Cari bahasa yang mudah dipahami dia, kurangi istilah-istilah Arab. Tapi karena orang mu'alaf, apalagi dia dari agama sebelah misalnya, dia butuh teks, maka perlu belajar indeks. Tema ini, indeks ayatnya ini. Kalau sudah advance kan antum nggak butuh. Yang penting hafal ayatnya, indeksnya belakangan cari sendiri. Coba lihat, kita udah ketemu ulama-ulama dari dulu, jarang nyebutin nomor dan nomor surat dan nomor ayat. Karena mereka sudah hafal. Ya. Gimana? Gimana Mujib? Kopiah Gus Durian ini. Wah, nambah lagi Pak Adi. Boleh, silakan. Yang antum dengar dari aneh langsung, silakan diamalkan. Allah ma'arifni at-tariq ilaik. Ya Allah, kenalkan aku, tunjukkan aku, ajari aku jalan menuju Engkau. Ya. Bahkan antum tambahin boleh, arifni aqrabat tariq ilaik. Itu doa Sayyidina Ali itu. Ya Allah, tunjukkan aku jalan terdekat kepada Engkau. Wa ashaluha, wa arfa'uha, wa azkaha. paling cakep tuh. Ya. Yang paling cepat, tapi paling tinggi, paling gede. Kan Sayyidina Ali, beliau itu karena dekat kepada Rasulullah, beliau punya hak jais, hak istimewa, hak khususiyah. Jadi kalau minta sama Nabi itu dikasih sama Nabi. Ente Ali, kira-kira gitu. Ya. Maka banyak-banyak sholawat mana. Apapun yang ada dalam diri antum itu akan bisa berubah. Mau gelap langsung terang. Ya. Nabi Muhammad, kata Sayyidatuna Aminah, ketika lahir Sayyidah Aminah melihat cahaya. Benar? Benar. Nabi Muhammad itu adalah nurun ala, maka orang yang segelap apapun hatinya,
segelap apapun pikirannya, dia sholawat sekali aja seumur hidup dengan tulus, Allah beri cahaya. Allah beri cahaya. Jadi gak usah khawatir. Mau sezindik-zindik apa antum, kalau sholawat kepada Nabi sekali dengan ketulusan, Allah selamatkan nanti lewat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita ini kan zindik semua sebenarnya. Zindik kan artinya suka bangkang sama Allah. Hatta orang-orang yang nuduh kita zindik itu dia lupa kalau dia juga zindik kan. Apakah dia ingat Allah setiap nafas? Kan enggak. Enggak, berarti zindik juga itu. Kalau sufi dibilang zindik, emang kami ini zindik-zindik semua. Karena ada satu nafas kami tidak ingat Allah. Jadi sufi-sufi enggak sedih. Kita yang sok-sok sufi ini yang sedih kan. Guru aneh bilang zindik. Ya, guru kita bilang zindik senyum-senyum aja. Emang aneh emang zindik. Ya, enggak semarah mereka digituin. Kalau kita marah ya. Ente dibilang bid'ah, marah-marah, santai aja. Emang kita ahli bid'ah kok. Benar kan? Banyak. Yang penting ngaku. Kalau ngaku Allah terima, maaf. Yang nggak benar itu sok-sok benar. Padahal metode ngaji dia bid'ah juga kan. Dia kan nggak bolehin maulid. Tapi dia pengajian hari Ahad, hari Minggu. Yang ngajar Minggu apa tuh? Gereja kan? Jadi menyerupai time-nya gereja tiap minggu, bagi dia tuh nggak ada masalah. Ya. Subuh Minggu diganti pakai Ahad, sama aja barangnya. Emang Nabi pernah pengajian per Ahad? Ada nggak? Per Minggu ada nggak? Nggak ada. Jauh-jauh bilang kita mirip dengan Nasrani cuma karena maulid. Dia lupa bahwa dirinya juga menyerupai dirinya dengan kelompok yang lain. Coba antum bilang begitu, ngamuk-ngamuk dia. Kalau kita dibilang mirip ya biasa aja. Kalau ada yang mirip nggak apa-apa juga. Kan Nabi bilang, untuk hal-hal yang tidak diperintahkan mirip nggak ada masalah. Belajar dan mengajar ada harinya nggak? Nggak ada, bebas kok mau hari apa aja. Kita gitu jawabannya. Kalau ngaji Selasa mirip sama agama apa tuh? Ya, udahlah. Ya, teman-teman, kira-kira itu nggak sempat baca kitab Zubat ya. Tapi lumayan lah. Sebenarnya ini memantapkan kajian Zubat yang sebelumnya. Kaifa tata'arraf ila Allah, bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian ini diridhai Allah. Semoga kita diampuni Allah. Dosa-dosa kita ditutupi Allah di sisinya dan di sisi makhluknya. Dan siapapun yang berbuat baik kepada kita, semoga Allah berkahi hidupnya, berkahi hayatnya, keluarganya, hartanya. Dan siapapun yang hasad, yang iri, yang musuh kita, semoga dilembutkan hatinya. Ya. Siapapun yang membenci kita, semoga Allah ganti kebenciannya dengan cinta. Ya, kalaupun ada kebencian di kalbu ini, semoga Allah ganti dengan rahmah. Allahumma rzuqna rahmatak. Allahumma ja'alna min awliyaik. Allahumma ja'alna mimman salaka tariqak. Allahumma arifna tariq ilaik. Allahumma arifna aqrabat turuqi ilaik. Wa ashalaha wa akhaffaha wa arfa'aha. Allahumma bijahi nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waj'alna min istahaqqa bi syafa'atihi al-uzma wal kubra. Lana wa liwalidina wa limasyayikhina ولذريتنا وللمحبين والمحسنين والحاضرين والحاضرات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد والحمد لله السلام عليكم ورحمة الله